Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anwar Mutakid dalam kuliah analisis real. Masih membahas tentang barisan. Kali ini membahas teorema-teorema limit barisan. Sebelumnya sudah dibahas tentang definisi kekonvergenan. Namun dalam membuktikan dengan epsilon delta itu kita harus bisa menebak atau menduga dulu nilai limitnya atau konvergen kemana, setelah itu baru dibuktikan. Tentu saja banyak barisan yang agak sulit dibuktikan dengan definisi itu. Oleh karena itu, kita turunkan teorema-teorema yang bisa membantu kita mencari limit barisan. Di antaranya ini, kita mulai dari sini. Kita mulai dari barisan terbatas. Barisan X sama dengan X yang dikatakan terbatas jika terdapat M, sedemikian sehingga M-nya bilangan real ya. Nilai mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M untuk setiap N anggota bilangan asli. Ini contoh barisan terbatas, X sama dengan negatif 1 pangkat N, kemudian dia sama dengan 2N per N plus 3. Ini contoh yang tidak terbatas. Oke, barisan ini terbatas oleh 1 ya. Jadi nilai mutlak Xn untuk yang pertama ini, itu kurang dari atau sama dengan 1. Yang kedua, nilai mutlak Yn-nya akan kurang dari atau sama dengan 2. Nah, cara menunjukkannya seperti ini. Lihat di whiteboard ya. Jadi nilai mutlak 2n per n plus 3 ini sama dengan, kita bisa akali seperti ini, ditambah 6 ya. Kenapa ditambah 6? Supaya nanti ini bisa dibagi oleh n plus 3 tapi dikurangi 6 ya. Seperti itu. Kemudian ini kita bagi dengan n plus 3, dapat 2, dikurangi 6 dibagi n plus 3. Nah, perhatikan kalau n-nya 1 saja ya, maka 6 dibagi 4. 6 dibagi 4 itu 3 per 2 ya. 3 per 2, sehingga, atau kalau n-nya makin besar, tentu nilai ini semakin kecil. Oleh karena itu, supaya aman, kita buat ini pasti kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 2 ya. Dan ini sama dengan 2. Jadi barisan ini terbatas. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh barisan yang tidak terbatas adalah X sama dengan N ya. Buktinya bisa dilihat pada sifat Archimedes. Seandainya ini terbatas, seandainya barisan ini terbatas, maka nanti akan bertentangan dengan sifat Archimedes yang sudah dibuktikan. Kemudian ini teoremanya, jika barisan X sama dengan Xn konvergen, maka barisan tersebut terbatas. Ya. Kalau konvergen, dia pasti terbatas. Kalau terbatas, bisa konvergen, bisa tidak. Ini contohnya. Barisan yang terbatas tapi tidak konvergen, yang bawah barisan yang terbatas dan dia konvergen. Tapi kalau barisan itu tidak terbatas, pasti dia tidak konvergen. Itu kalau kita baca kontrapositifnya. Nah, ini cara membuktikannya. Karena barisannya konvergen, maka dia punya limit. Misalkan limit xn-nya sama dengan x. Maka sesuai dengan definisi limit, kalau saya ambil epsilonnya sama dengan 1, pasti ada bilangan asli k, sedemikian sehingga nilai mutlak xn dikurangi x kurang dari 1 untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k. Gitu ya. Kemudian kita gunakan akibat ketaksamaan segitiga, maka diperoleh seperti ini. Oke, mungkin perlu saya jelaskan. Yang dipakai adalah sifat ini. Masih ingat ya, nilai mutlak A kurangi B lebih dari atau sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak A kurangi nilai mutlak B. Gitu. Nah, yang barusan itu xn dikurangi x kurang dari 1. Menurut sifat ini akan kurang dari atau sama dengan nilai mutlak xn gitu ya. Nilai mutlak dari nilai mutlak xn dikurangi nilai mutlak x. Nah, menggunakan sifat nilai mutlak ya, kita peroleh nilai mutlak xn dikurangi nilai mutlak x. Begini maksud saya. Itu kurang dari 1 tapi lebih dari negatif 1. Ya.
Nah, saya hanya perlu sifat yang ini, maka saya peroleh nilai mutlak Xn kurang dari nilai mutlak X tambah 1. Gitu. Kita lanjutkan. Jadi seperti itu cara mendapatkannya. Nah, sekarang Xn ini, nilai mutlak Xn ini kurang dari nilai mutlak X tambah 1 kalau N-nya kurang dari, lebih dari atau sama dengan K. Bagaimana kalau N-nya kurang dari K? Seperti X1, X2. Nah, tentu belum tentu terbatas oleh ini. Oleh karena itu kita pilih bilangan M yang merupakan supremum dari ini. Nilai mutlak suku pertama, nilai mutlak suku kedua sampai sini. Dan tentu saja yang ini barusan. Jadi untuk N yang lebih dari K, yang banyaknya tak hingga suku-sukunya, dia tidak akan melampaui ini. Nah, yang lainnya kita buat seperti ini. Sehingga suku berapapun akan kurang dari atau sama dengan M, nilai mutlaknya. Untuk setiap N anggota bilangan asli. Itu cara membuktikannya. Kita lanjutkan dengan teorema utamanya. Misalkan X sama dengan Xn dan Y sama dengan Yn adalah barisan yang konvergen. Maka, lihat ini satu persatu. Jadi, misalkan yang pertama, ini berarti barisannya jumlahkan dulu, cari limitnya. Yang sebelah kanan, cari masing-masing limit barisannya, kemudian jumlahkan. Begitu juga yang ke bawah ya. Nah, membuktikannya, coba perhatikan lagi ke whiteboard berikut. Nah, whiteboard ini ya. Jadi, tugas kita itu adalah membuktikan limit Xn ditambah Yn sama dengan X tambah Y. Jadi kita misalkan limit Xn-nya sama dengan X, limit Yn-nya sama dengan Y. Jadi yang diketahuinya ini ya. Yang diketahuinya limit Xn sama dengan X dan limit Yn-nya sama dengan Y. Nah, untuk membuktikan ini berdasarkan definisi Xn ditambah Yn kalau dikurangi X tambah Y, kita buat estimasi dulu. Ini bisa saya buat Xn dikurangi X ditambah Yn kurangi Y. Kita gunakan ketaksamaan segitiga, jadi harus dibuat seperti ini ya, karena punya modal di sini. Kita gunakan ketaksamaan segitiga ditambah Yn kurangi Y. Gitu. Agar ini kurang dari epsilon, maka ini harus kita buat epsilon per 2 ditambah epsilon per 2. Ini sama dengan epsilon. Nah, barangkali mau iseng, boleh nggak kalau ini per 3, tapi yang ini 2 per 3, sehingga jumlahnya sama dengan epsilon. Boleh juga, tapi buat apa cari yang rumit? Nah, seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, itu kotretannya. Nah, kemudian dari sini ya, karena limitnya itu sama dengan X, limit Xn sama dengan X, maka untuk setiap epsilon, diberikan epsilon sembarang, pasti terdapat K1 gitu ya, bilangan asli, sedemikian hingga jika N lebih dari atau sama dengan K1, maka nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2. Adakah yang seperti itu? Ya, kalau untuk epsilon, kalau di sini kurang dari epsilon, ya, mungkin perlu K tertentu, tapi kalau epsilon per 2, pasti K1-nya itu mungkin lebih besar gitu ya. Ya, biasanya lebih besar. Tapi kalau dia konvergen, kita bisa membuat seperti itu. Dengan cara yang sama atau dengan alasan yang sama, karena limit Yn-nya sama dengan Y, maka untuk setiap epsilon positif, terdapat K2 sedemikian sehingga K2 anggota N ya, sedemikian sehingga jika N lebih dari atau sama dengan K1, maka nilai mutlak Xn dikurangi X dalam nilai mutlak Yn ini kurang dari epsilon per 2. Kemudian ya kalau begitu kita pilih saja sampai sini ya, saya batasi. Pilih K yang merupakan bilangan yang terbesar di antara K1 dan K2. Kalau kita pilih yang terbesar, maka ini kalau N-nya lebih dari K, ini terjadi, ini juga terjadi. Gitu ya.
Nah, sehingga saya lanjutkan sini. Jika N lebih dari atau sama dengan K, maka ini aja ditulis ulang ke situ. Nah, cara menulis buktinya kira-kira seperti ini. Itu ya. Nah, outretanya tadi. Jadi dengan demikian, limit xn ditambah yn sama dengan x plus y, atau karena x-nya itu sama dengan limit xn ya seperti ini. Kita lanjutkan, membuktikan bagian yang ketiga. Nah, kalau yang bagian kedua ini caranya serupa dengan yang bagian yang pertama. Sekarang membuktikan bagian yang ketiga. Nah, kita buat estimasi dulu ya. Kita mau buktikan bahwa limit xn dikali yn sama dengan x kali y. Ini yang diketahuinya tadi karena konvergen. Nah, perhatikan bahwa untuk setiap n bilangan asli, untuk setiap bilangan asli n berlaku ini. Jadi sedikit dimanipulasi. Ya, ini manipulasi standar ya. Jadi kita harus membuat bahwa nilai mutlak ini dalam nilai mutlak yn kurangi y dan nilai mutlak xn kurangi x. Mengapa? Karena kita punya modal ini. Limit xn sama dengan x, limit yn sama dengan y. Gitu ya. Jadi untuk setiap n bilangan asli berlaku seperti ini. Nah, ini ke bawah menggunakan ketaksamaan segitiga. Kemudian ke bawah menggunakan sifat nilai mutlak. Ya. Sekarang di sini nilai xn-nya kan berubah-ubah ya. Oleh karena itu kita cari batas bilangan yang selalu lebih dari nilai mutlak xn, lebih dari nilai mutlak xn. Nah, itu bisa kita peroleh karena x-nya konvergen. Karena barisan X ini konvergen, maka X terbatas sehingga terdapat M1 positif ya pastinya. Sedemikian sehingga nilai mutlak Xn kurang dari atau sama dengan M1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Jadi kalau begitu, nilai mutlak Xn dikali Yn kurangi Xy kurang dari atau sama dengan M1 dikali nilai mutlak Yn kurangi Y ditambah nilai mutlak Y dikali Xn kurangi X. Nah, bentuk ini supaya lebih mudah, ya sudah kita cari saja bilangan yang terbesar di antara M1 dan nilai mutlak Y. Jadi pilih M, yaitu bilangan yang terbesar di antara dua ini, maka kita peroleh seperti ini. Ya, jadi ini lebih memudahkan. Lanjut. Nah, tadi karena limit Xn-nya sama dengan X dan limit Yn sama dengan Y, maka untuk setiap epsilon terdapat K1 dan K2 anggota bilangan asli, sedemikian sehingga jika N-nya lebih dari atau sama dengan K1, maka nilai mutlak Xn dikurangi X kurang dari epsilon per 2M. Mengapa seperti ini? Lihat pada bagian atas ya. Supaya ini kurang dari epsilon nantinya, maka Yn kurangi Y-nya ini dalam nilai mutlak harus kurang dari epsilon per 2M. Sehingga nanti M dicoret gitu ya. Tinggal epsilon per 2, yang ini juga sama. Maka nanti ketika dijumlahkan hasilnya epsilon. Penjelasan mengapa bisa seperti ini bisa dilihat pada bukti yang pertama tadi ya. Nah, dan jika N-nya lebih dari atau sama dengan K2, maka nilai mutlak Yn kurangi Y kurang dari epsilon per 2M. Jadi, kalau N-nya lebih dari K1 berlaku ini, kalau N-nya lebih dari K2 berlaku ini, ya. Kalau N-nya lebih dari M, berlaku yang atas ini. Oleh karena itu, supaya terjadi secara bersamaan, pilih saja bilangan K, di mana K itu adalah yang terbesar di antara K1, K2, dan M. Sehingga jika N-nya lebih dari atau sama dengan K, maka ini saya tulis ulang lagi yang di sini ya. Jadi seperti ini. Dan tadi nilai mutlak Yn kurangi Y-nya kurang dari epsilon per 2M. Ini ya. Begitu juga nilai mutlak Xn dikurangi X-nya kurang dari epsilon per 2M. Sehingga ini M-nya coret. Tinggal epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi kalau begitu,
hal itu membuktikan bahwa limit xn dikali yn sama dengan x kali y, x-nya adalah limit xn, y-nya adalah limit yn. Jadi terbukti. Kita lanjutkan, berikutnya adalah membuktikan yang kelima, yaitu limit xn dibagi yn sama dengan limit xn dibagi yn sama dengan limit xn dibagi limit yn. Dengan catatan yn-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap bilangan asli n, dan y-nya atau limit yn-nya juga tidak sama dengan 0. Ya, karena kalau 0 nanti menghasilkan pembagi 0. Untuk membuktikan teorema yang bagian kelima itu, kita akan buktikan dulu bahwa limit 1 per yn sama dengan 1 per y. Kalau limit yn-nya sama dengan y. Ingat, y-nya tidak sama dengan 0 ya. Nah, untuk keperluan itu, perhatikan bahwa untuk setiap n bilangan asli berlaku, nah seperti ini ya, 1 per yn dikurangi 1 per y dalam nilai mutlak sama dengan, nah, seperti biasa saja, samakan penyebut, yn dikurangi y dibagi yn kali y, kemudian gunakan sifat nilai mutlak, pembilang jadi seperti ini, penyebutnya adalah penyebutnya adalah nilai mutlak yn kali y, menggunakan sifat nilai mutlak juga diperoleh seperti ini. Nah, cuma masalahnya nilai mutlak yn ini bisa jadi sangat kecil sehingga ini membesar. Oleh karena itu kita harus cari pembatasnya. Jadi tugas kita adalah membatasi nilai mutlak yn agar tidak mendekati 0. Oleh karena itu, kalau saya ambil, kan dia konvergen nih, limit yn sama dengan y. Kalau saya pilih epsilonnya itu adalah setengah nilai mutlak y, pasti ada bilangan asli K1, sedemikian hingga jika n lebih dari atau sama dengan K1, maka nilai mutlak yn dikurangi y kurang dari epsilon tadi. Yang saya pilih setengah dari nilai mutlak y. Nah, dari sini kita gunakan lagi akibat ketaksamaan segitiga. Ya. Kalau pada barisan terbatas menggunakan sebelah kanannya ya, yang kurang dari 1 itu, kalau ini nanti sebelah kirinya. Nah, ini coba dipotret sendiri. Nilai mutlak yn lebih dari atau sama dengan nilai mutlak y dikurangi nilai mutlak yn kurangi y. Karena lihat ini, nilai mutlak yn kurangi y-nya kurang dari setengah nilai mutlak y, maka yang ini lebih dari nilai mutlak y dikurangi setengah nilai mutlak y, maka diperoleh setengah nilai mutlak y, lebih dari ya. Kalau dibalik, 1 per nilai mutlak yn pasti kurang dari 2 dibagi nilai mutlak y. Akibatnya untuk n lebih dari atau sama dengan K1 berlaku seperti ini. Ya, jadi 1 per nilai mutlak yn-nya kurang dari 2 per nilai mutlak y. Maka diperoleh seperti ini. Kita lanjutkan lagi, ingat bahwa limit yn-nya sama dengan y, artinya kalau saya ambil epsilon positif, pasti ada K2 anggota bilangan asli, sehingga jika n lebih dari atau sama dengan K2, maka selisih antara yn dan y ini kurang dari setengah dari nilai mutlak y kuadrat kali epsilon. Ya, penjelasan mengapa seperti ini ya serupa lah dengan bagian 1. Kalau begitu kita pilih supaya ini terjadi dan ini juga terjadi ya. Kita pilih K bilangan yang terbesar di antara K1 dan K2. Sehingga jika n-nya lebih dari atau sama dengan K, maka perhatikan ini, tinggal salin aja ya. Kemudian ini 2 per nilai mutlak y kuadrat. Nah, yang ini tadi substitusi dari sini. Makanya di sini kurang dari. Nilai mutlak y kuadrat kita coret, 2 dengan 2 kita coret, tinggal epsilon. Ini membuktikan bahwa limit 1 per yn sama dengan 1 per y. Atau sama dengan 1 per limit yn. Nah, tentu belum selesai. Kita lanjutkan. Menggunakan bagian 3,
Jadi limit xn per yn ini bisa kita tulis sebagai limit xn dikali 1 per yn. Ingat definisi pembagian, A dibagi B sama dengan A dikali 1 per B, dengan catatan B-nya tidak sama dengan. Nah, menggunakan bagian 3, ya, ini hanya definisi pembagian. Ini ke sini baru menggunakan bagian 3. Menggunakan bagian 3. Jadi limit xn dikali limit 1 per yn. Limit xn, nah yang ini barusan dibuktikan sama dengan ini. Artinya 1 per limit yn. Kembali lagi ke definisi pembagian, maka diperoleh seperti ini. Itu terbukti ya. Nah, yang mungkin belum adalah bagian yang keempat. Kembali lagi ya. Yang keempat. Nah, bagian yang keempat ini menggunakan bagian yang ketiga dengan mengganti yn-nya itu barisan konstan, yaitu c. Nah, limit c itu ya sama dengan c karena barisan konstan. Jadi menggunakan bagian 3 ini dengan mengganti yn-nya jadi c, maka diperoleh seperti ini. Lanjut ke bagian ke-6. Bagian ke-6 itu ini ya. Oke, itu baru contoh. Ini ya. Misalkan limit xn sama dengan x. Bagian ke-6 itu adalah limit akar xn sama dengan akar limit xn. Xn-nya lebih dari sama dengan 0 untuk setiap n bilangan asli. Dan tentu saja x-nya lebih dari atau sama dengan 0 ya. Karena xn-nya itu tak negatif, maka limitnya pun tidak mungkin negatif. Ya, jadi x-nya lebih dari atau sama dengan 0. Sekarang kita bagi dua kasus, kalau limitnya itu sama dengan 0, yaitu x-nya sama dengan 0. Karena limit xn sama dengan x, maka untuk setiap epsilon positif, pasti ada bilangan asli k, sedemikian sehingga jika n lebih dari k, maka si xn ini kan sama saja dengan xn kurangi 0 ya. Atau xn kurangi 0 kurang dari epsilon kuadrat. Tapi xn kurangi 0 ini kan sama dengan xn. Dan dia lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini tak negatif. Ini juga tak negatif. Maka berdasarkan sifat urutan, kita tarik akarnya. Ini adalah akar n kurang dari epsilon. Akar dari epsilon kuadrat, karena epsilonnya positif, kan jadi epsilon. Nah, akar xn kurang dari epsilon kan bisa dimodifikasi jadi seperti ini. Yang berarti bahwa limit xn, limit akar xn sama dengan 0. Itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua, kalau limitnya itu lebih dari 0. Kalau x-nya itu positif. Kita manipulasi sedikit. Akar xn dikurangi akar x-nya kita kalikan dengan 1. Tapi satunya kita buat akar xn ditambah akar x dibagi akar xn tambah x. Ini ya. Nah, si xn ini kan tak negatif. Sehingga kalau saya buang, ya seperti ini. Kurang dari 1 per akar x dikali nilai mutlak xn kurangi x. Ini tinggal dikalikan ya, dapat ini. Jadi pembaginya lebih kecil, sehingga hasil keseluruhan jadi lebih besar. Lihat relasinya kurang dari. Nah, kembali lagi karena limit xn sama dengan x, maka untuk setiap epsilon pasti ada n anggota bilangan asli, sedemikian sehingga ini n besar ya. Sedemikian hingga jika n lebih dari atau sama dengan n besar ini atau n kapital, maka kita buat ini kurang dari epsilon akar x. Dari mana ini? Nah, lihat sini. Supaya nanti ini kurang dari epsilon, maka si nilai mutlak xn dikurangi x harus kurang dari epsilon dikali akar x. Gitu ya. Nah, pilih n yang sama. Gitu ya. Maka kita peroleh seperti ini. Nilai mutlak akar xn kurangi x itu kurang dari 1 per akar x yang tadi itu, yang seperti ini. Nah, kemudian karena nilai mutlak xn kurangi x-nya kurang dari epsilon dikali akar x, maka diperoleh seperti ini. Itu kalau n-nya lebih dari atau sama dengan n. Jadi untuk setiap epsilon terdapat bilangan asli n, sedemikian hingga ini nilai mutlak akar xn dikurangi akar x kurang dari epsilon.
Nah, itu membuktikan bahwa limit akar xn sama dengan akar x, dan x-nya itu kan limit xn, maka seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini beberapa contoh soal. Nah, yang sudah dikerjakan ya. Limit 2n per n plus 1, ini kita tidak perlu lagi epsilon delta. Ini sudah langsung bisa menghitung. Kalau langsung limit 2n per limit n plus 1, limit 2n itu tidak konvergen. Jadi, teorema bagian pertama belum bisa diterapkan. Teorema itu belum bisa diterapkan ya. Oleh karena itu, kita bagi dulu pembilang dan penyebutnya dengan n. Maka diperoleh seperti ini. Menggunakan sifat pembagian, maka diperoleh limit 2 dibagi limit 1 per n tambah 1. Yang atas limit 2 itu bilangan konstan, sama dengan 2, dibagi, kalau yang ini memanfaatkan bagian 1 ya, yang penjumlahan. Nah, kita tahu limit 1 per n itu 0. Limit 1 konstan, ya 1, ya sama dengan 2. Yang kedua, kita bagi dengan pembilang dan penyebutnya dengan n pangkat 3. Itu ya, seperti ini. Baru kemudian sifat pembagiannya masuk. Yang atas itu sifat penjumlahan ya, seperti ini. Yang bawah juga sifat penjumlahan sekaligus dikalikan dengan konstantanya tuh. Nah, itu sama dengan limit 1 per n itu 0, limit 1 per n kuadrat juga 0, dikalikan 5 ya tetap 0. Limit 2 sama dengan 2, limit 1 per n pangkat 3 sama dengan 0. Maka atas pembilangnya 0, bawahnya penyebutnya adalah 2. 0 dibagi 2 sama dengan 0. Ini yang ketiga. Limit akar n per 4n plus 1. Nah, berdasarkan sifat yang nomor 6 itu, limit bisa masuk. Setelah itu, gunakan sifat pembagian, atau dibagi dulu ya. Ini dibagi dengan n, pembilang dan penyebutnya. Yang pembilang jadi 1, yang bawah jadi 4 ditambah 1 per n. Lalu limitnya menggunakan sifat pembagian limit. Seperti ini. Yang pembilang 1, limit 1 itu sama dengan 1, limit 4 sama dengan 4, limit 1 per n sama dengan 0. Jadi akar 1 per 4 sama dengan setengah. Itu mungkin beberapa contoh. Dan tentu saja teorema tadi bisa diperluas. Jadi limit AN, jadi masing-masing konvergen ya, barisan A sama dengan AN, B sama dengan BN, dan seterusnya. Ada sejumlah hingga, gitu ya. Seperti ini, maka masing-masing cari limitnya, baru jumlahkan. Begitu juga yang perkalian, membuktikannya tinggal menggunakan induksi matematika. Ya. Kalau yang ketiga, itu memanfaatkan yang kedua. Jadi limit AN dikali AN dikali AN dan seterusnya sebanyak K. Seperti ini. Ya udah, jadi dipangkatkan K gitu ya. Ini juga sama, yang akar ya. Jadi limit AN pangkat 1 per K itu sama dengan limitnya masuk ke dalam akar, limit AN pangkat 1 per K. Gitu. Oke, itu dulu. Nanti kita lanjutkan ke teorema Apit, tapi di video berikutnya saja.